I think it's not hard to see where your top players are. You are looking to bring the best players to this country. Convincing those players to play for Indonesia is a big step. So I will spend my time with others in PSSI to work diligently to find the best players and to convince them to be part of this journey, which is going to be one of the greatest stories in world football. The next few years, find players that we can export to Europe, to those top leagues or international. So I will constantly work to find the best players to play for Indonesia. Jika kamu sudah menonton konferensi pers perkenalan John Hartman, ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Manajer asal Inggris ini siap melanjutkan tongkat estafet naturalisasi timnas Indonesia yang sudah menjadi tradisi. Spekulasi mengenai gelombang naturalisasi grade A bukan lagi sekedar rumor belaka, melainkan sebuah rencana strategis yang tertata sangat rapi. Hartman yang datang dengan standar Eropa yang sangat tinggi menuntut PSSI mengambil setidaknya 1 atau 2 pemain di 5 liga top Eropa. Beberapa nama sudah dibocorkan dan siap akan dinaturalisasi dalam waktu dekat. Cetak Gol coba merangkum bocoran naturalisasi baru timnas Indonesia di era John Hartman sebagai berikut. Proyek baru lebih tertata di era John Hartman. Siapa yang tidak mengenal John Hartman? Rekam jejak manajer asal Inggris ini sudah cukup menjelaskan kemampuannya dalam membangun fondasi yang kuat. Mungkin terdengar berlebihan, tapi kiprahnya di Kanada barangkali bisa disejajarkan dengan Sintayong. Keduanya sama-sama fokus memperkuat akar seperti teknik dasar dan pembinaan usia dini. Hartman pernah ditunjuk sebagai asisten pelatih Akademi Sunderland untuk anak-anak di bawah 9 tahun. Kemampuannya meningkat drastis usai menjadi arsitek tim muda dan tim wanita Selandia Baru. Hartman juga punya kelebihan dalam melihat potensi pemain yang akan dinaturalisasi. Bagi sang manajer ini bukanlah sesuatu yang sulit karena sudah berpengalaman sejak masih muda. Rekam jejak mentereng ini nggak menjamin Hartman mendapatkan apresiasi. Lihatlah bagaimana suasana konferensi pers sang manajer yang cukup sepi dan jauh dari sorotan besar. Minimnya support yang diberikan nggak menyurutkan Hartman untuk bekerja. Sang manajer langsung menyusun sejumlah proyek-proyek strategis yang akan diterapkan dalam beberapa waktu ke depan. Bersumber dari Liputan 6, proyek naturalisasi menjadi bidikan strategis Hartman. Dalam wawancaranya, sang manajer menyatakan bahwa dirinya membutuhkan level pemain kompetisi yang tinggi. Hartman bilang Indonesia butuh 1 hingga 2 pemain yang berkompetisi di 5 liga top Eropa. Sebuah pernyataan ambisius yang bisa membawa level timnas Indonesia jauh lebih tinggi. Hartman juga merasa tertantang dan membeberkan alasan memprioritaskan tim nasional. Dia menilai jika potensi pemain naturalisasi skuad Garuda Nusantara menjadi pertimbangan. Saya rasa ini tantangannya kan cukup menggairahkan. Pertama, negara ini berada di ranking 122, tapi pemain-pemainnya bermain di luar negeri cukup banyak. Kualitasnya bagus-bagus. Saya lihat tantangannya besar tapi resource-nya bagus. Bagi dia itu menarik, kata Arya Sinulinga. Sekarang pertanyaannya, apakah PSSI bakal mengabulkan permintaan dari Hartman? Pihak federasi sendiri sudah memberikan lampu hijau dan mendukung penuh proyek tersebut. Kamu bisa sangat optimis karena proyek yang dijalankan Hartman cukup berbeda. Sistem scouting yang diterapkan menjadi jauh lebih sistematis dan terukur dari periode sebelumnya. Bukan mengecilkan kemampuan Sintayong, tapi Hartman punya pendekatan yang berbeda. Setiap pemain yang masuk radar harus melewati analisis data performa yang sangat ketat. Pendekatan Hartman jauh lebih visioner dan gak mau terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dia ogah memasukkan beberapa calon yang tidak mendapatkan menit bermain di klub meskipun bermain di level Eropa.
Yang terpenting saat ini adalah para pemain harus mendapatkan jam terbang. Tujuannya agar nanti mereka nggak kaku dengan intensitas permainan yang tinggi. Hartman memang dikenal sebagai pelatih yang meminta anak asuhnya untuk terus bergerak. Artinya pemain berpengalaman cukup diutamakan untuk diangkut oleh Hartman. Sepatu sneakers dari Lido kini turun harga. Kamu bisa dapetin potongannya dengan mengklik link di bawah ini. Jayden Oosterwolde. Kalau bicara pengalaman, Hartman bisa mengambil Jayden Oosterwolde. Mungkin kamu sudah bosan mendengar nama ini karena terus-menerus sering dirumorkan di era Sintayong. Sudah berbagai upaya dari PSSI untuk mendatangkan Oosterwolde seringkali menemui jalan buntu. Bek tengah dari Fenerbahce ini kerap menolak panggilan karena masih berharap berseragam tim nasional Belanda. Namun hingga dia menginjak 24 tahun, Oosterwolde nggak kunjung mendapatkan panggilan. Namanya ambisi ya boleh-boleh saja, tapi perlu diingat timnas Belanda sendiri masih diperkuat bek-bek sangar. Pertanyaannya, apakah Oosterwolde bisa menyingkirkan Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk ataupun Nathan Ake? Mendengar namanya saja sudah sangat sulit untuk bisa bersaing dengannya. Ronald Koeman pernah menegaskan kalau dirinya nggak akan mengubah banyak komposisi, khususnya di sektor bek tengah. Jadi jangan malu-malu, Oosterwolde bisa menerima pinangan dari Hartman. Tim nasional Indonesia selalu terbuka untuk naturalisasi grade A yang dulu sempat menolak. Kita ambil contoh dari kasus Emil Audiero Mulyadi yang pada akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Emil yang sebelumnya dicaci maki karena nggak nasionalis, kini menjadi kiper yang sulit disingkirkan. Itu bisa saja terjadi jika Oosterwolde berani mengambil kesempatan emas. Pemain kelahiran Zwolle ini punya kemampuan istimewa dan bisa jadi solusi jangka panjang. Meski berposisi asli sebagai bek, Oosterwolde punya kemampuan versatile yang cukup baik. Dia bisa bermain sebagai wingback, gelandang kiri, dan bahkan bek tengah. Dari segi pengalaman, Oosterwolde masuk dalam kriteria yang diinginkan Hartman. Pemain Fenerbahce ini malang melintang berkelana di 3 liga besar Eropa. Mulai dari Liga Belanda berseragam FC Twente, Serie A membela FC Parma, hingga Fenerbahce Liga Turki. Jika berhasil didapatkan, Hartman bisa sangat mudah dalam mengatur strategi. Kecepatannya yang di atas rata-rata bisa dimanfaatkan sebagai fullback. Kemampuannya dalam cutting inside juga menjadi nilai plus untuk Oosterwolde. Denilson Suarez Silva. Sinyal naturalisasi di era John Hartman terus menguat hingga memunculkan nama baru. Denilson Suarez Silva disebut-sebut telah mengirimkan kode membela timnas Indonesia. Keinginan membela timnas Indonesia diungkapkan langsung oleh Denilson lewat kanal YouTube Yusa Nugraha. Pemain muda berusia 23 tahun ini meminta sesegera mungkin berseragam Garuda. Ya, saya punya darah Indonesia dari nenek saya yang lahir di Bandung. Orang tua dari ibu saya. Saya juga punya darah Cape Verde dari ayah saya ketika saya berumur 14 tahun, dia pindah ke Belanda. Kalau dilihat dari rekam jejaknya, Denilson memang tidak sementereng Jayden Oosterwolde. Dia bahkan hanya bermain di kompetisi kurang terkenal sekelas Gibraltar Football League. Namun Denilson punya kelebihan dalam mengatur ritme permainan. Lihatlah bagaimana dia sangat pintar mencari ruang kosong dan melepaskan diri dari pengawalan ketat musuh. Gak cuma itu, Denilson juga sangat lihai dalam memberikan umpan terobosan. Kemampuan ini sangat dibutuhkan timnas Indonesia apabila mendapatkan lawan yang jauh di atas levelnya. JensenSelt. Berikutnya ada JensenSelt yang juga sudah mengirimkan sinyal untuk dinaturalisasi. Kalau calon naturalisasi lainnya memberikan kode secara langsung,Selt menyampaikannya cukup berbeda. Pemain VfL Wolfsburg ini mengaku ingin membela timnas Indonesia karena kultur budaya.
Jensen bahkan mengaku menjadi penggemar nomor 1 memakan soto khas Indonesia. Sebuah kode yang cukup unik disampaikan oleh Self melalui makanan kegemaran rakyat Indonesia. Saat kecil saya banyak makan makanan Indonesia. Jadi ya saya benar-benar suka negara itu. Saya pikir soto itu makanan terenak dan menjadi favorit saya, kata Self diwakili oleh Arya Sinulinga. Tapi ayo kita lupakan sejenak soal soto yang enak itu dan mengulas fakta dan data kemampuan Self. Defender berusia 22 tahun ini merupakan pemain keturunan yang punya level grade A. Pengalamannya yang malang melintang di Liga Top Eropa sudah nggak bisa diragukan lagi. Self sudah membela 3 klub besar seperti Sunderland, PSV Eindhoven, dan timnya saat ini Wolfsburg. Kemampuan menonjolnya adalah bisa mengatur emosi dan cukup tenang saat mendapatkan serangan. Artinya, Self berpeluang bisa berduet dengan Jay Itzes sebagai duo defender solid. Bang Jay tidak perlu lagi marah-marah melihat rekannya yang sering meninggalkan posisi utamanya. Postur yang menjulang tinggi hingga 195 cm juga menjadi nilai plus. Artinya, kemampuan ini bisa digunakan untuk duel udara dan duel 1 lawan 1. Kevin Dix menggoda Self untuk bergabung dan mengaku sudah berbicara 4 mata dengannya. Selain Self, timnas Indonesia juga dirumorkan bisa mendatangkan Dean Zandbergen. Hartman tidak punya waktu untuk berleha-leha karena dikejar agenda penting. Di bulan Maret nanti, timnas Indonesia akan bermain di FIFA Series 2026 yang berlangsung selama 1 minggu. Bulan Maret adalah jendela penting bagi kami. Ini awal dari sesuatu yang baru dan saya ingin memastikan para pemain dan para penggemar bisa merasakan sesuatu yang baru. Jadi saya akan segera bekerja, kata Hartman. Pengen rompi kece dengan harga terjangkau? Cobain rompi dari brand QWERTY Life. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan bocoran naturalisasi baru timnas Indonesia di era John Hartman. Bagaimana pendapatmu? Pemain naturalisasi manakah yang akan menjadi rekrutan pertama pilihan John Hartman? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.